Jumat saya masuk ke masjid meminta dialog. Kembali lagi bersama kami di Bincang Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kak Harudin, Ketua Karang Taruna Puan Taluntung. Dan saat ini saya berada di kediaman Bapak Sekretaris Camat Herlang. Saya sapa dengan hormat ini, yaitu Bapak Andi Vidya Samad Esos. Ini kita kembali lagi berbincang-bincang. Saya namakan bincang kita kali ini yaitu bincang santai ya teman-teman. Jadi terkait isu yang akan saya diskusikan bersama dengan Bapak Sekcam ini, yaitu terkait dengan program kerja 100 hari Bapak Bupati. Nah, isu-isu yang beredar hari ini saya lihat Bapak Sekcam ini aktif sekali berbau dengan masyarakat untuk melaksanakan program-program kerjanya Pak Bupati sebagai perpanjangan tangan dari Pak Bupati. Jadi saya mau minta tanggapan dari Pak Sekcam ini terkait dengan tanggapannya terkait kebersihan program Pak Bupati tentang 100 hari kerjanya ini. Saya langsung saja Pak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik dari Karang Taruna yang sore ini saya terhormat karena dikunjungi. Saya tadi lagi bubuk siang, kemudian Adinda nelpon untuk meminta pendapat tentang program kerja Bupati terkait dengan kebersihan. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa program kerja Bupati adalah salah satu program beliau yang ingin disukseskan dalam rangka 100 hari kerja Bupati. Banyak hal yang beliau ingin lakukan dalam program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba. Namun yang paling menjadi prioritas kita di kecamatan adalah salah satunya adalah program kebersihan. Nah, pertama ingin sampaikan bahwa Bapak Bupati dan Wakil Bupati ini adalah orang pekerja. Mereka ingin bergerak cepat melaksanakan tanggung jawabnya setelah diberi amanah oleh negara untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Terkait dengan kebersihan, saya kira ini bukan hal baru juga bagi saya. Saya jauh sebelum instruksi Bupati tentang perintah melaksanakan mendukung program beliau, saya ini selama 6 tahun kemarin saya dibentuk Amasi pernah menjadi penggagas Jemaat Bersih. Boleh ditanya Pak, masyarakat di sana, tokoh-tokoh pemuda di sana, bahwa waktu saya menjadi seklu itu juga menjadi salah satu program prioritas kami di bentuk Amasi selama 3 tahun lebih menjadi seklu. Itu Pak, kami isi dengan kegiatan pemerintah masuk masjid, namanya Jemaat Bersih. Kemudian saya ikuti di salat Jumat, saya masuk ke masjid meminta dialog dengan warga terkait dengan apa yang ingin dikerjakan dan menjadi problema di masyarakat bawah. Kemudian saya menjadi pejabat desa Singa 6 bulan. Ini juga menjadi program kami prioritas, melaksanakan kegiatan-kegiatan Jemaat Bersih dari kantor sampai ke dusun-dusun. Dan ini Pak boleh dicek. Jadi kalau ada orang mengatakan saya pencitraan, nah itu keliru. Karena pencitraan itu kalau baru sekali melakukan aktivitas. Kalau saya kan bertahun-tahun. Nah, program Bupati ini sebagai aparatur sipil negara dikerja bukan dicerita. Jadi kita tidak perlu lagi cerita kemudian dengan teori-teori saja, tapi harus dibuktikan dengan aksi nyata di lapangan. Saya tentu sebagai sekjam pembantu camat, tentu ada perubahan-perubahan tupoksi saya dan untuk perubahan tentang Perbu Bupati tentang tugas dan wewenang sekjam. Kita ini Pak ASN tidak boleh tinggal diam, harus bergerak cepat mengikuti rapat pimpinan, tidak boleh menunggu perintah. Yang salah kalau kita jalankan itu di luar dengan aturan dan mekanisme. Nah, saya turun bersama dengan TNI, Polri, seharusnya direspon positif oleh orang Herlang. Nah, itu kan direspon dengan baik. Terbukti kita kami turun, yang turun TNI, Polri, kemudian organisasi, OKP, dan kemudian yang turun ini adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, saya kalau dianggap sebagai bagian dari pemerintahan, saya punya tanggung jawab besar. Saya ingin melihat Herlang ini Pak, bagaimana bagusnya. Nah, jangan dikitkan bahwa saya bekerja untuk mengejar jabatan. Jabatan bagi saya Pak itu adalah amanah.
Kalau Allah memberikan kita jabatan, disyukuri. Kalau tidak mau diapa, kita jangan bersekecil hati apapun. Yang penting kita sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah, kemudian mengikuti instruksi bupati, melaksanakan program bupati. ASN harus mendukung ini. Jadi keliru kalau banyak ASN mungkin yang merasa tidak senang, misalnya, atau orang sana yang tidak senang, itu keliru. Itu artinya kita ini Pak membangun opsi, membersihkan jiwa, membersihkan hati, memberikan kenyamanan kepada masyarakat, melihat bahwa bagaimana Herlang ke depan lebih baik. Persoalan ke depan, saya tidak pernah pusing itu. Bagi saya, dimanapun ditempatkan, yang penting saya sebagai ASN melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah di kecamatan. Yang luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Sekcam ini terkait Bapak Sekcam ini sangat mendukung program kerja bupati kita. Karena kita tahu bupati yang terbaru ini tagline-nya itu dikerja bukan dicerita. Jadi sangat menarik bahwa sekarang setelah pemerintahan Bapak Bupati Bulukumba ini, Bulukumba kembali lagi cerah di mata masyarakat, lebih khususnya di Kecamatan Herlang ya. Jadi saya tertarik dengan kata-kata Bapak Sekcam ini mengatakan tadi bahwa ada saja orang-orang yang mendiskusikan tentang program kerja yang Bapak laksanakan. Saya juga ini searching di Facebook ini, Bapak. Saya lihat ada saja, karena saya lihat ini Bapak ini gencar diangkat di media begitu. Jadi mungkin ada saja orang yang mengatakan ini sebagai pencitraan. Nah, jadi bagaimana tanggapan Bapak itu soal orang-orang yang mengatakan bahwa Bapak Sekcam ini, saya lihat ini pencitraannya terlalu ekstrim ini, sampai-sampai media-media online dan cetak ini mengangkat sekali beliau ini. Apa maksudnya ini? Jadi bagaimana tanggapannya itu, Pak? Ya, jadi saya kira begini. Saya selalu ingin mengangkat Herlang, Pak, di tingkat atas. Kalau berbicara pencitraan, saya kira mulai presiden juga pencitraan, ya. Gubernur DKI juga pencitraan. Yang susah sekarang, kita mau pencitraan tapi tidak ruang. Saya ini Pak, di mana-mana saja bisa melakukan hal seperti itu. Saya sebagai birokrat, saya ketua DMI, saya sebagai ketua Karang Taruna. Di luar pemerintahan Pak, saya bisa menggerakkan dua organisasi ini dengan kekuatan sampai ke tingkat bawah. Nah, mengenai dengan pencitraan, keliru mungkin orang. Karena kenapa? Saya ini Pak kan banyak teman, di foto pribadi, di foto sama teman-teman, udah muncul di Facebook. Artinya bukan saya. Kalaupun mengenai dengan kata pencitraan, ini kan tadi saya sampaikan bahwa saya ini sudah lama bekerja. Program keagamaan di Herlang, program kepemudaan, semua leading sektor di Herlang, kegiatan-kegiatan itu kan lahir dari ide saya. Coba lihat di Facebook, program kepemudaan itu. Coba cek bagaimana program keagamaan saya mulai di EMI. Bagaimana program pemerintahan saya. Itu kan semua dipantau oleh teman-teman saya, kemudian upload ke Facebook. Nah, terkait dengan media kan melihat siapa orang yang punya kerjaan bagus. Pasti media mengupload itu. Dan saya tidak punya hubungan dengan media. Tapi media yang meminta saya untuk terus memantau program saya melalui dengan Facebook dan berita-berita lain. Nah, sekarang kan mindset kita begini. Mindset dan gaya berpikir kita di Herlang sehingga diubah. Yang diubah itu adalah bagaimana memandang orang, melihat dan menghargai orang. Ini proses yang kita lakukan. Mindset berikutnya adalah terkait dengan kebersihan. Ini Pak, diajak orang untuk memahami arti kebersihan, mengedukasi orang. Kalau saya kemarin contoh saya sampaikan bahwa kenapa di pinggir-pinggir jalan itu saya kurang sepakat dengan dengan racun dan segalanya. Itu kan ada konsep begini, penghijauan berarti menghijaukan alam, menghijaukan lingkungan. Lingkungan hidup Pak, bukan lingkungan mati. Nah, beda kalau di poros-poros yang ada rumah boleh disemprot, tapi di depan rumah itu kita ajak masyarakat untuk mengedukasi bahwa begitu pentingnya kebersihan-kebersihan kita. Ini Pak, 4 pekan kami turun, jelas ada perubahan-perubahan. Masyarakat sudah mulai turun ke lapangan, tapi ini kan bukan instan. Kita ingin Pak, ini programnya Bupati berlanjut sampai dengan periodenya Bupati, bahkan 20 tahun ke depan. Ada gaya kita berpikir bahwa Herlang ini harus dihijaukan, dibersihkan Pak ini. Bukan saja dari rumah dan halaman, tapi hati, pikiran juga harus bersih. Karena dengan pikiran yang bagus, hati yang bagus, semua yang depan kita akan baik. Tapi kalau mindset kita ini, hati kita kurang bagus, pikiran kita negatif, pasti yang baik jadi jelek, yang jelek jadi baik. Itu sudah jelas. Dan tidak salah kalau memang
kebersihan itu adalah bagian dari iman. Hati yang bersih kan terfaktor dari tingkat keimanan kita dalam persoalan agama. Jadi sinkron itu antar agama. Ini kita disampaikan bahwa hati yang bersih terpatri dari jiwa yang bersih, hati yang bersih. Makanya kalau adik-adik ingin memandang alam dengan baik, ya harus pikiran yang jernih, pikiran yang bagus. Kalau pikiran tak yang negatif, ya yang bagus saja jadi jelek, yang jelek bisa jadi bagus. Ini bahaya. Ya, jadi luar biasa sekali Bapak Sekcam ini melihat orang yang menganggap dirinya pencitraan, teman-teman. Artinya beliau memandang orang yang menuduh atau mengatakan beliau ini pencitraan, kita harus balas dengan kebaikan. Kita harus balas dengan kerja nyata. Bahwa yang saya lakukan ini semata-mata karena tugas dan wewenang saya memang menganjurkan seperti itu, teman-teman. Ya, selanjutnya saya juga pernah baca salah satu media online, salah satu tokoh masyarakat ini mengatakan bahwa hampir semua ini yang kegiatan-kegiatan yang terjadi, yang dilaksanakan di Herlang ini, terutama khususnya di Kelurahan Tanuntung, atas ide dari Bapak Sekcam. Bagaimana Bapak menanggapi soal seorang tokoh masyarakat menganggap bahwa Bapak Sekcam ini adalah role model atau ide-idenya ini sangat segar dilaksanakan, bagaimana itu? Ya, kalau saya tidak perlulah saya menilai diri sendiri. Tapi saya selalu bekerja dengan hati yang tulus. Saya ingin nih Herlang ada perubahan. Herlang bisa dikenal di tingkat atas. Mungkin kalau orang menilai itu luar biasa. Karena orang yang menilai, orang yang melihat, dan orang yang mencermati kinerja saya itu luar biasa. Tapi bagi saya, bekerja bukan untuk dipuji. Bagi saya bekerja bukan untuk disanjung. Tapi saya bekerja karena panggilan jabatan, kemudian panggilan hati, bahwa saya ingin memberikan sesuatu yang baik buat kampung halaman saya. Program-program yang kami dorong terkait dengan kepemudaan, keagamaan, utamanya DMI, mulai program yang kami lakukan kemarin-kemarin, program yang nampak di Facebook itu adalah bagian dari ide dan gagasan saya. Tapi sekali lagi bahwa itu tidak perlu kita pikirkan. Silahkan kalau orang lain menilai, untuk saya bekerja dengan baik, bekerja dengan tulus, tidak perlu dipuji dan disanjung, Pak. Tapi ingat, kenapa saya lempar ke Facebook? Agar orang luar tahu bahwa di Herlang ada kegiatan seperti ini. Orang di luar sana tahu bahwa di Herlang pemudanya itu punya kegiatan. Agamanya bagus, kemudian program-program ide gagasannya bagus. Itu yang kami nampakkan. Tapi bukan untuk saya dipuji bahwa saya hebat. Enggak. Silahkan warga menilai bahwa itulah yang ada di Herlang. Dan kita tidak perlu, Pak, mau dianggap hebat, terbaik. Bagi saya kita tidak berlomba dengan siapa yang terbaik, tapi paling tidak siapa yang mau bekerja dengan tulus untuk Herlang. Ya, luar biasa sekali penjelasan dari Pak Sekcam terkait apa yang beliau lakukan selama beberapa hari ini, yaitu turun langsung bersama-sama dengan masyarakat, tokoh pemuda untuk melaksanakan apa yang Bapak Bupati perintahkan secara langsung untuk membuat Bulukumba menjadi bersih. Sesuai dengan tagline-nya, We Love Bulukumba. Jadi terakhir Pak, harapannya ke depan setelah melakukan program kerja kebersihan ini, apa harapannya kepada masyarakat, kepada pemuda, atau ya harapannya untuk pemuda ini, untuk seluruh masyarakat menjaga kebersihan, atau bagaimana harapannya? Ya, jadi harapan saya sebagai bagian dari pemerintah kecamatan, yang insya Allah kalau mudah-mudahan besok kita sudah diturunkan kembali ke jabatan lama. Tapi saya inginkan bahwa program Bupati ini kita patut Pak kita dukung dengan melibatkan seluruh stakeholder, pemerintah desa, seluruh aparatur sipil negara, masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda untuk aktif mengambil bagian dalam mendukung program-program Bupati. Saya di kecamatan cuma menjadi motivator bagi teman-teman bahwa saya berada di sana, itulah yang terbaik yang seharusnya ditiru oleh berbagai kalangan, terutama di pemuda. Kepada pemuda, silahkanlah berbuat. Tidak perlu loyo bila kita dikritik, tidak perlu lemah bila kita dihujat, tapi itu merupakan di dalam diri kita menjadi cambuk untuk berbuat lebih baik. Ingat bahwa berbuat Pak Allah yang nilai, bukan orang per person yang nilai. Kebaikan Allah yang tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Yang penting bahwa pemuda harus diberi ruang untuk mengaktualisasikan seluruh ide dan gagasannya. Saya tidak sepakat kalau pemuda sudah dianggap negatif.
Tapi pemuda harus diberi tempat, diberi ruang untuk membuktikan ide dan gagasan. Karena kami yakin Pak, gagasan-gagasan besar, ide-ide cemerlang lahir dari pikiran-pikiran pemuda. Itu yang penting kami sampaikan. Dan sekali lagi pada di Karang Taruna, bahkan kepada semua ya KT di Herlang, kepada seluruh pengurus masjid untuk turut membantu dan mendukung program Bupati terkait dengan program 100 hari kerja Bupati, dan kita doakan semoga beliau diberi umur yang panjang, sehat, membangun Bulukumba dengan memberikan janji sesuai dengan visi misinya. Kami yakin bahwa Bulukumba 5 tahun ke depan akan jauh lebih baik di tangan beliau berdua. Saya kira begitu deh. Ya, baik, terima kasih. Inilah penjelasan singkat soal program kerja yang dilakukan Pak Sekcam yang banyak menganggap bahwa ini adalah pencitraan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sekcam atas waktunya, sudah memberi kami waktu untuk datang diskusi bisa bincang santai bersama Bapak Sekretaris Camat Herlang Andi Vidya Samad Esos. Demikian program bisa kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.